Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berterima kasih bagi saudaraku yang sudah like dan subscribe. Saya doakan menjadi orang yang sukses di dunia dan masuk surga di akhirat nanti. Yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan bantu like-nya. Pagi itu, suasana di pesisir Banyumas masih diselimuti kabut tipis. Matahari perlahan muncul dari balik cakrawala, memantulkan cahaya keemasan di permukaan laut yang tenang. Ombak kecil bergulung-gulung ke tepi pantai, menyapu pasir putih yang basah oleh embusan angin laut semalam. Di sebuah warung kopi kecil yang terbuat dari kayu, dua orang wanita berseragam duduk menikmati kopi hitam hangat. Mereka adalah Aulia dan Rina, dua polwan cantik yang bertugas di kepolisian daerah setempat. "Ah, pagi yang indah," ucap Aulia sambil menyeruput kopinya. Rina mengangguk, menatap laut dengan pandangan kosong. "Aku selalu suka datang ke pantai pagi-pagi begini. Rasanya semua masalah menghilang," katanya pelan. Mereka baru saja menyelesaikan tugas patroli malam, dan sebagai kebiasaan, mereka selalu mampir ke warung kopi milik Pak Darto, seorang lelaki tua yang sudah puluhan tahun berjualan di tepi pantai. "Sepertinya kalian berdua lelah sekali," kata Pak Darto sambil menuangkan kopi tambahan ke cangkir mereka. "Malam tadi ada kejadian." Aulia menggeleng. "Hanya patroli biasa. Banyumas cukup sepi akhir-akhir ini." Tiba-tiba, pandangan mereka tertuju pada seorang pria yang berdiri di atas perahu kecil di kejauhan. Dia mengenakan kaos abu-abu yang sedikit robek di bagian bahu, serta celana panjang yang digulung hingga betis. Rambutnya hitam pekat, sedikit berantakan, dan wajahnya tampak keras, seperti seseorang yang telah melalui banyak hal dalam hidup. Itu adalah Bayu, seorang nelayan misterius yang tinggal di desa itu. Tidak ada yang benar-benar tahu siapa dia sebenarnya. Beberapa orang mengatakan bahwa dia berasal dari kota besar dan memilih menetap di desa karena suatu alasan yang tak diketahui. Yang lain berpendapat bahwa dia adalah pelarian, seseorang yang sengaja menghilang dari kehidupan lamanya. Aulia dan Rina diam-diam menatap pria itu. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang tajam dan dingin, seolah menyimpan rahasia yang dalam. "Dia selalu sendirian, ya?" bisik Rina pelan. Aulia mengangguk. Tapi tetap saja, ada sesuatu yang menarik dari dirinya. Mereka tidak menyadari bahwa Bayu juga sedang memperhatikan mereka dari kejauhan. Tatapannya tak terbaca, tetapi ada sedikit senyum di sudut bibirnya sebelum akhirnya dia berbalik dan mendayung perahunya menjauh. Sejak saat itu, Bayu mulai muncul lebih sering di sekitar mereka. Setiap pagi, ketika Aulia dan Rina datang ke pantai, mereka selalu melihatnya, entah sedang memperbaiki jala, membersihkan perahu, atau sekadar berdiri memandangi laut. Sampai suatu hari, pertemuan yang tidak terduga terjadi. Pagi itu, Aulia berjalan sendirian di sepanjang bibir pantai. Rina tidak bisa ikut karena harus menghadiri rapat di kantor polisi. Saat itulah Bayu tiba-tiba muncul dari balik batu besar. "Kau selalu datang ke sini pagi-pagi," ucapnya dengan suara dalam. Aulia terkejut, tetapi tidak mundur. "Dan kau selalu berada di sini juga." Bayu tersenyum samar. "Aku suka melihat laut di pagi hari. Laut selalu mengingatkanku pada sesuatu yang penting." Aulia menatapnya penuh penasaran. "Apa itu?" Bayu tidak langsung menjawab. Dia hanya menatap ombak yang datang dan pergi. "Rahasia," katanya akhirnya. Aulia merasakan sesuatu yang aneh dalam dadanya. Pria ini berbeda. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik matanya yang tajam. Mereka tidak menyadari bahwa dari kejauhan, seseorang sedang memperhatikan mereka dengan penuh rasa ingin tahu. Itu adalah Rina. Dan tanpa mereka sadari, pertemuan itu akan menjadi awal dari sebuah kisah yang menggemparkan seluruh Banyumas. Malam di pesisir Banyumas selalu menghadirkan ketenangan yang berbeda. Suara ombak yang berulang kali menghantam pantai, hembusan angin yang membawa aroma garam, serta sinar bulan yang memantul di permukaan air menciptakan suasana yang begitu magis. Di sebuah sudut pantai yang sepi, seorang wanita berdiri dengan jantung berdegup kencang. Aulia menatap ke arah dermaga kecil, tempat sosok Bayu tengah sibuk dengan jaringnya. Cahaya lampu minyak di dekat perahu menerangi wajahnya yang serius, memperjelas garis rahangnya yang tegas dan sorot mata yang selalu sulit ditebak. Aulia menelan ludah. Sejak pertemuan mereka beberapa hari lalu, pikirannya terus dipenuhi oleh pria itu.
Ada sesuatu dalam diri Bayu yang membuatnya tertarik. Misteri, kesunyian, atau mungkin ketenangan yang selalu terpancar darinya. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah mendekat. "Kau masih bekerja?" Suara Aulia terdengar pelan, hampir terbawa angin. Bayu mendongak, lalu tersenyum tipis. "Nelayan tidak pernah berhenti bekerja. Laut adalah hidup kami." Aulia tersenyum, lalu tanpa diundang, ia duduk di atas kayu tua yang berada di dekat dermaga. "Kau tidak takut kesepian?" Bayu menatap ke arah laut, kemudian menghela napas panjang. Kesepian itu relatif. Kadang, berada di tengah keramaian pun kita tetap merasa sendiri. Aulia terdiam. Kata-kata itu seperti menyentuh sesuatu dalam hatinya. Sebagai seorang polwan, ia sering merasa kesepian meskipun dikelilingi banyak orang. Beban tugas, tanggung jawab, dan aturan yang mengikat seringkali membuatnya kehilangan kebebasan. Tanpa sadar, malam itu menjadi awal dari kebersamaan mereka. Seiring berjalannya waktu, Aulia mulai sering menemui Bayu di dermaga. Mereka berbicara tentang banyak hal, masa lalu, impian, dan harapan yang terkadang terasa terlalu jauh untuk digapai. Namun, Aulia tidak menyadari satu hal, ia bukan satu-satunya yang memiliki ketertarikan terhadap Bayu. Di sisi lain desa, di sebuah gubuk kayu kecil yang berdiri dekat pantai, Rina berdiri di bawah sinar bulan. Angin malam menerpa wajahnya, membawa perasaan yang sulit dijelaskan. Ia menggigit bibirnya saat mendengar langkah kaki mendekat. Tak butuh waktu lama sebelum sosok Bayu muncul dari kegelapan. "Kau datang," ucap Rina dengan suara bergetar. Bayu tersenyum kecil. "Kau yang memintaku ke sini." Rina menunduk, mencoba menyembunyikan rona merah di pipinya. Sudah beberapa kali mereka bertemu secara diam-diam, berbagi cerita di tempat tersembunyi. Ia tidak tahu sejak kapan hatinya mulai terpaut pada nelayan itu. Yang jelas, setiap kali bersama Bayu, ia merasakan kedamaian yang sulit dijelaskan. "Kau berbeda dari pria lain," bisik Rina. Bayu mengangkat alis. "Berbeda seperti apa?" Rina tersenyum kecil. "Kau tidak banyak bicara, tapi selalu membuatku merasa nyaman." Bayu terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Mungkin karena aku lebih suka mendengar daripada berbicara." Malam itu, Bayu dan Rina kembali menghabiskan waktu bersama, tanpa mengetahui bahwa di tempat lain, Aulia juga sedang merasakan kebersamaan yang sama dengan pria itu. Dan tanpa mereka sadari, cinta segitiga yang berbahaya ini telah dimulai. Hari demi hari berlalu, dan baik Aulia maupun Rina semakin larut dalam perasaan mereka terhadap Bayu. Keduanya sering menghabiskan waktu dengannya, tetapi di tempat dan waktu yang berbeda. Namun, takdir memiliki cara tersendiri untuk mengungkap kebenaran. Pada suatu malam yang dingin, Aulia memutuskan untuk menemui Bayu di dermaga lebih awal dari biasanya. Jantungnya berdebar penuh harapan. Namun saat ia tiba, langkahnya langsung terhenti. Di bawah sinar bulan, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Bayu sedang bersama Rina. Mereka berdiri terlalu dekat, terlalu akrab. Dan saat itu juga, Aulia menyadari sesuatu yang mengejutkan. Ia bukan satu-satunya wanita dalam hidup Bayu. Malam itu, tanpa suara, Aulia berbalik dan pergi. Ia tidak tahu bahwa rahasia yang lebih besar sedang menantinya di masa depan. Pagi itu, Aulia duduk di depan cermin di kamar kecilnya. Pandangannya kosong, wajahnya pucat, dan tangannya gemetar saat mencoba mengancingkan seragamnya. Sudah beberapa hari ini tubuhnya terasa aneh. Rasa mual yang datang tanpa sebab, tubuh yang lemas, dan perasaan emosional yang sulit dikendalikan. Ia mencoba mengabaikan semua itu, berpikir mungkin hanya kelelahan akibat tugas yang semakin berat. Namun, pagi ini ia tidak bisa lagi menyangkal. Saat pertama kali mencium aroma kopi yang biasa ia nikmati, tiba-tiba perutnya terasa mual, dan tanpa bisa dicegah, ia berlari ke kamar mandi, muntah dengan hebat. Aulia menatap bayangannya di cermin dengan napas tersengal. "Tidak mungkin," bisiknya dengan suara nyaris tak terdengar. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu, ini bukan sekadar kelelahan biasa. Di tempat lain, di sebuah kamar kecil yang tak jauh dari kantor polisi, Rina mengalami hal yang sama. Ia duduk di tepi tempat tidurnya dengan wajah kebingungan. Tangannya memegang perutnya sendiri seakan mencari kepastian.
Ia tidak pernah berpikir bahwa malam-malam yang ia habiskan bersama Bayu akan membawa dampak sebesar ini. Bayu, nelayan misterius itu, pria yang selalu hadir dalam pikirannya, pria yang diam-diam ia cintai. Namun, bagaimana jika Rina menggeleng kuat-kuat? Tidak, ia tidak boleh berpikir sejauh itu. Tetapi ketika rasa mual kembali datang, Rina tak punya pilihan lain selain menghadapi kemungkinan terbesar yang ada di benaknya. Hari itu, Aulia dan Rina datang ke sebuah klinik kecil di Banyumas, tanpa tahu bahwa mereka berdua menuju ke tempat yang sama. Aulia sampai lebih dulu. Dokter memberinya beberapa pertanyaan sebelum akhirnya melakukan pemeriksaan. Detik-detik menunggu hasil terasa begitu panjang, hingga akhirnya dokter menatapnya dengan senyum kecil dan berkata, "Selamat, Anda hamil." Aulia merasa dunia seakan berhenti berputar. Jantungnya berdebar kencang. Tangannya gemetar. Kata-kata dokter terus berulang di kepalanya. "Hamil?" ulangnya, seakan masih tak percaya. Dokter mengangguk. "Sudah hampir 2 bulan." Aulia menunduk. Pikirannya kacau. Jika benar begitu, maka tidak ada keraguan lagi. Anak ini adalah anak Bayu. Namun sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, pintu ruang konsultasi terbuka. Rina masuk. Sejenak, waktu terasa membeku ketika mata mereka bertemu. Keheningan yang terjadi bukan keheningan biasa. Itu adalah keheningan yang penuh dengan keterkejutan, ketakutan, dan kesadaran akan sesuatu yang lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Aulia menatap Rina dengan ekspresi penuh pertanyaan, sementara Rina balas menatapnya dengan wajah yang sama pucatnya. "Aulia, kau?" Suara Rina bergetar. Aulia menggenggam kertas hasil pemeriksaannya erat-erat. "Aku." Namun sebelum ia bisa melanjutkan, dokter yang sama tersenyum pada Rina dan berkata, "Silakan duduk. Seperti yang saya duga, Anda juga hamil." Dunia Aulia runtuh seketika. Rina pun terdiam. Tubuhnya terasa kehilangan tenaga. Kata-kata dokter itu seperti palu godam yang menghantam kepalanya. Aulia dan Rina saling menatap dengan mata membesar. Mereka tidak perlu mengucapkan apapun, karena tanpa kata-kata pun, mereka sudah tahu jawabannya. Mereka berdua mengandung anak dari pria yang sama. Setelah keluar dari klinik, Aulia dan Rina berjalan di sepanjang jalanan kecil desa tanpa sepatah kata. Suasana di antara mereka begitu tegang, hingga akhirnya Aulia berhenti dan menatap Rina tajam. "Sejak kapan?" tanyanya dingin. Rina menunduk, lalu menggigit bibirnya sebelum menjawab, "Sudah beberapa bulan." "Aku tidak tahu. Aku tidak tahu kalau kau juga." Aulia mengepalkan tangannya. "Aku pikir hanya aku yang bersamanya. Aku tidak pernah tahu kalau dia juga denganmu." Rina mengangkat wajahnya, air matanya mulai menggenang. "Aku juga berpikir begitu, Aulia. Aku juga tidak tahu kalau kau mencintainya." Keheningan kembali menyelimuti mereka. Dua sahabat yang selama ini berbagi suka dan duka, kini berdiri berhadapan sebagai dua wanita yang mencintai pria yang sama. Dan lebih dari itu, mereka kini mengandung anak dari pria yang sama. Tanpa menunggu lebih lama, Aulia berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan Rina yang masih terpaku di tempatnya. Ada satu hal yang mereka sadari hari itu, mereka tidak bisa menyembunyikan rahasia ini selamanya. Dan ketika kebenaran ini terungkap, desa Banyumas akan gempar. Matahari senja menggantung rendah di langit Banyumas, memancarkan cahaya jingga yang perlahan berubah menjadi merah keemasan. Ombak bergulung tenang di pantai, membawa suara yang seharusnya menenangkan. Namun, bagi Aulia dan Rina, tidak ada ketenangan yang tersisa. Kabar kehamilan mereka sudah mulai menyebar seperti api yang melalap ilalang kering. Desa kecil Banyumas tidak membutuhkan waktu lama untuk dipenuhi dengan bisik-bisik dan tatapan curiga. Dua polwan hamil di waktu yang hampir bersamaan, dan katanya, mereka hamil dari pria yang sama. Astaga! Siapa laki-laki itu? Kudengar seorang nelayan. Bayu namanya. Gosip itu semakin menjadi-jadi. Bahkan di kantor polisi, Aulia dan Rina mulai merasakan tatapan-tatapan aneh dari rekan-rekan mereka. "Benarkah semua itu, Aulia?" tanya salah satu rekan mereka dengan suara setengah berbisik. Aulia tidak menjawab. Ia hanya mengangkat wajahnya dan menatap tajam orang-orang di sekitarnya. Namun, ia tahu, keheningannya justru memberi jawaban yang lebih besar dari kata-kata apapun.
Rina pun mengalami hal yang sama. Beberapa rekannya mulai menjaga jarak, sementara yang lain justru semakin kepo dengan kehidupannya. Rina hanya bisa meremas jemarinya sendiri, menahan amarah dan rasa malu yang bercampur jadi satu. Namun, mereka tahu bahwa semua ini tidak akan berakhir begitu saja. Ada satu hal yang harus mereka hadapi. Bayu. Konfrontasi di balai desa. Malam itu, di balai desa, hampir seluruh warga berkumpul. Kepala desa, Pak Karta, duduk di tengah dengan ekspresi serius, sementara Bayu berdiri di hadapan semua orang dengan tatapan tenang. Di sisi lain, Aulia dan Rina berdiri berdampingan. Wajah mereka tegang, emosi mereka berkecamuk. Kau tahu kenapa kau dipanggil ke sini, Bayu? Suara Pak Karta berat, penuh tekanan. Bayu mengangguk pelan. Aku tahu. Suasana hening sejenak sebelum akhirnya seorang wanita dari kerumunan berteriak. Jadi benar kau menghamili mereka berdua? Bisik-bisik langsung memenuhi ruangan. Beberapa orang tampak marah, sementara yang lain justru terlihat penasaran. Bayu menarik napas dalam. Ya, itu benar, katanya, tanpa sedikit pun keraguan di suaranya. Aulia mengepalkan tangannya erat-erat. Ia tidak pernah menduga bahwa Bayu akan mengaku secepat ini, tanpa ada usaha untuk berbohong atau menghindar. Kau tahu, ini bukan hanya soal tanggung jawabmu sebagai pria, Pak Karta melanjutkan. Ini juga soal nama baik mereka. Aulia dan Rina adalah polwan. Bayu, apa kau pikir mereka tidak akan terkena dampaknya? Bayu menundukkan kepala, tetapi hanya sebentar. Saat ia mengangkat wajahnya kembali, tatapannya penuh ketegasan. Aku akan bertanggung jawab, katanya. Sekali lagi, ruangan dipenuhi bisik-bisik. Kau akan menikahi mereka berdua? Seseorang bertanya dari sudut ruangan. Aulia dan Rina langsung menegang. Mereka belum sempat membahas ini. Mereka bahkan belum tahu apakah mereka benar-benar menginginkan pernikahan dengan Bayu setelah semua yang terjadi. Namun jawaban Bayu berikutnya membuat semua orang terkejut. Tidak, katanya dengan suara tenang. Aku tidak akan menikahi mereka. Seketika, suara gaduh memenuhi ruangan. Beberapa orang langsung berseru marah, sementara yang lain justru berbisik lebih keras lagi. Kurang ajar, seorang pria tua membentak. Kau sudah membuat mereka hamil, lalu kau tidak mau menikahi mereka. Seorang ibu-ibu berseru dengan wajah memerah karena amarah. Pak Karta mengetuk meja dengan keras, mencoba mengendalikan situasi. Bayu, kau sadar apa yang kau katakan? Bayu mengangguk. Aku sadar, Pak Karta. Lalu apa maksudmu? Bayu menatap Aulia dan Rina secara bergantian, kemudian berkata, aku mencintai mereka. Aku benar-benar mencintai mereka berdua. Tapi pernikahan yang terjadi hanya karena tekanan tidak akan membawa kebahagiaan bagi siapapun. Aulia dan Rina menahan napas. Kalian mungkin berpikir aku pengecut. Bayu melanjutkan. Tapi aku tidak akan menikahi mereka hanya untuk meredakan gosip atau memenuhi tuntutan masyarakat. Aku ingin bertanggung jawab dengan caraku sendiri. Pak Karta menghela napas panjang. Dan bagaimana caramu itu, Bayu? Bayu menatap lurus ke depan. Aku akan tetap berada di sini, di desa ini. Aku akan menjadi ayah bagi anak-anak kami. Aku akan memberikan mereka kehidupan yang layak. Akan membesarkan mereka bersama Aulia dan Rina, jika mereka mengizinkan. Suasana kembali hening. Tidak ada yang pernah mendengar seorang pria berbicara seperti itu sebelumnya. Tidak ada yang pernah mendengar seorang pria menolak pernikahan, tetapi tetap berjanji untuk menjadi ayah yang bertanggung jawab. Aulia menatap Bayu dengan perasaan campur aduk. Ia ingin marah, ingin menangis, ingin menolak semua ini. Tapi di saat yang sama, ia melihat ketulusan dalam mata Bayu, sesuatu yang selama ini selalu ia cari dalam diri seorang pria. Rina pun merasakan hal yang sama. Hatinya terluka, tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa Bayu tidak sedang mencari jalan keluar yang mudah. Ia benar-benar ingin bertanggung jawab, tetapi dengan caranya sendiri. Pak Karta akhirnya mengangguk pelan. Keputusan ini tidak mudah, Bayu. Tapi jika itu yang kau pilih, maka kau harus benar-benar membuktikannya. Aku akan membuktikannya, jawab Bayu tanpa ragu. Dan dengan itu, pertemuan malam itu berakhir. Namun, di hati Aulia dan Rina,
Kisah ini masih jauh dari selesai. Apakah mereka bisa menerima pilihan Bayu? Apakah mereka bisa menjalani hidup dengan keadaan seperti ini? Tidak ada yang tahu. Yang pasti, dosa di pesisir Banyumas telah menjadi kisah yang akan dikenang selamanya. Pagi itu, langit Banyumas terlihat lebih suram dari biasanya. Awan mendung menggantung rendah, seolah menjadi pertanda bahwa hari ini tidak akan berjalan mudah. Di sebuah rumah kecil di pinggiran desa, Aulia duduk termenung di tepi tempat tidur, menatap perutnya yang mulai sedikit membesar. Tangannya mengelusnya perlahan, matanya kosong. Ia masih belum bisa sepenuhnya menerima kenyataan ini. Bayu, pria yang ia cintai, pria yang memberinya kehidupan baru dalam rahimnya, telah memilih jalan yang berbeda. Ia tidak menolaknya, tetapi juga tidak memilikinya sepenuhnya. Aku akan tetap berada di sini. Aku akan menjadi ayah bagi anak-anak kita. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Seharusnya, ia merasa lega. Bayu tidak lari dari tanggung jawab. Tapi, mengapa ada perasaan sakit yang menghantam dadanya setiap kali ia mengingatnya? Di sisi lain desa, Rina mengalami dilema yang sama. Ia duduk di depan cermin, menatap bayangan dirinya yang semakin asing. Wajahnya tidak secerah dulu, matanya redup, dan ada beban berat yang menggantung di pundaknya. Selama ini, ia selalu percaya bahwa cinta bisa membawa kebahagiaan. Tapi sekarang, apakah ia masih bisa mempercayai itu? Luka yang tak terlihat. Hari-hari berlalu dengan penuh ketegangan. Masyarakat desa mulai menerima kenyataan bahwa Aulia dan Rina mengandung anak dari pria yang sama. Namun, itu tidak berarti mereka berhenti berbicara di belakang. Kasihan mereka. Bagaimana nanti anak-anaknya? Bayu memang bertanggung jawab. Tapi tetap saja, ini memalukan. Dua polwan, dan mereka jatuh cinta pada pria yang sama? Sungguh tak disangka. Bisikan-bisikan itu mengikuti Aulia dan Rina kemanapun mereka pergi. Setiap kali mereka berjalan di pasar, setiap kali mereka bertugas di kantor polisi, tatapan penuh arti selalu menyertai mereka. Aulia mencoba mengabaikannya. Ia menegakkan kepalanya, berpura-pura tidak peduli. Tapi, setiap malam, saat ia sendiri di kamar, air matanya jatuh tanpa bisa ia cegah. Rina tidak lebih baik. Ia mulai menarik diri dari lingkungan sekitar, memilih untuk menghabiskan lebih banyak waktu di rumah. Hanya sesekali ia pergi ke pantai, duduk di atas pasir, membiarkan ombak menyapu kakinya, berharap bisa mencuci bersih luka di hatinya. Namun, luka itu tidak mudah hilang. Bayu dan tanggung jawabnya. Sementara itu, Bayu mulai menjalankan janji-janjinya. Ia bekerja lebih keras dari sebelumnya. Setiap pagi, ia pergi ke laut lebih awal, berlayar lebih jauh, menangkap lebih banyak ikan. Uang yang ia hasilkan ia tabung dengan hati-hati. Ia ingin memastikan bahwa anak-anaknya nanti tidak akan kekurangan apapun. Namun, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya setiap malam. Ia tahu bahwa Aulia dan Rina terluka. Ia tahu bahwa keputusannya tidak mudah diterima. Tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa menawarkan sesuatu yang tidak bisa ia jalani. Ia tidak ingin menikahi mereka hanya karena tekanan masyarakat. Ia ingin tetap mencintai mereka dengan caranya sendiri. Tapi, apakah itu cukup? Suatu malam, ia pergi ke rumah Aulia. Hatinya berdebar saat mengetuk pintu. Butuh beberapa saat sebelum Aulia membukanya. Wajah wanita itu terlihat letih, tapi masih seindah yang selalu ia ingat. "Ada apa?" tanya Aulia dengan suara datar. Bayu menghela napas. "Aku ingin memastikan kau baik-baik saja." Aulia menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, "Kau pikir aku baik-baik saja, Bayu?" Bayu terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. "Aku menjalani ini sendirian," lanjut Aulia. "Aku harus menghadapi tatapan orang-orang, mendengar bisikan mereka, menahan semua rasa sakit ini, dan kau hanya bilang kau akan bertanggung jawab." Bayu mengepalkan tangannya. "Aku tidak pernah berniat meninggalkanmu, Aulia." "Tapi kau juga tidak memilihku," potong Aulia tajam. Keheningan menyelimuti mereka. Aulia menarik napas dalam sebelum akhirnya berkata, "Aku butuh waktu, Bayu. Aku tidak bisa berpura-pura menerima semua ini begitu saja." Bayu mengangguk pelan. "Aku mengerti." Dan dengan itu, ia pergi.
Namun, luka di hati Aulia tetap ada. Rina membuat keputusan. Sementara Aulia masih bergulat dengan perasaannya, Rina justru membuat keputusan besar. Ia tidak bisa hidup dalam bayang-bayang. Ia tidak bisa terus menunggu sesuatu yang mungkin tidak akan pernah terjadi. Maka, pada suatu pagi, ia menemui Bayu di dermaga. "Aku akan pergi," katanya tanpa basa-basi. Bayu menatapnya dengan kaget. "Apa? Aku tidak bisa terus seperti ini," Rina melanjutkan. "Aku akan mengajukan pindah tugas keluar kota. Aku ingin memulai hidup baru, jauh dari semua ini." Bayu menggeleng, mencoba memahami maksudnya. "Tapi, bagaimana dengan anak kita?" Rina tersenyum tipis, meskipun matanya berkaca-kaca. "Aku tidak akan menjauhkanmu darinya. Kau tetap bisa menemuinya. Tapi aku harus pergi, Bayu. Aku butuh kehidupan yang lebih baik." Bayu terdiam. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa Rina tidak bisa disalahkan. Tapi tetap saja, mendengar keputusan itu membuat dadanya terasa sesak. Namun, ia tidak bisa menghentikannya. "Aku mengerti," kata Bayu akhirnya. "Aku hanya ingin kau bahagia." Rina menatapnya untuk terakhir kali sebelum berbalik dan pergi. Dan dengan itu, kisah mereka berakhir dengan jalan yang berbeda. Akhir yang terbuka. Beberapa bulan kemudian, Aulia melahirkan seorang bayi laki-laki, sementara Rina, yang kini tinggal di kota lain, melahirkan seorang bayi perempuan. Bayu tetap berusaha ada dalam kehidupan mereka, meskipun dari kejauhan. Namun, apakah Aulia bisa benar-benar memaafkannya? Apakah Rina akan kembali suatu hari nanti? Tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas, kisah ini telah mengubah hidup mereka selamanya. Dan di bawah langit Banyumas yang luas, mereka masing-masing mencari cara untuk menyembuhkan luka yang telah terukir di hati mereka.